Ya oke guys, baik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Sekarang Senin 24, sorry 29 April 2024 ya oke. IHSG ya oke lah naik lah ya. Ya. Oke, gue hari ini pengen ngobrol santai guys ya sambil tunggu nanti bola malam jam 9 ya sangat mendukung Indonesia of course. Gue berharap ini benar tembus ke final dan kita tembus ke Olimpiade guys ya. Setelah puluhan tahun ya 60 tahun lebih katanya ya. Ya bola tembus Olimpiade ya dan gue cukup optimis kita menang meskipun lawannya ini berat Uzbekistan. Ya dia nggak pernah kebobolan kalau nggak salah udah 4 pertandingan ya nggak pernah kebobolan dan menangnya gede-gede juga. Jadi ini lawan yang berat ya. Ya tetap optimis ya sambil nunggu. Jadi ngobrolnya nyantai aja guys ya nggak perlu terlalu serius. Ya, saham tuh selama lu saham ya, kalau saham tuh selama lu invest di perusahaan jelas yang bagi dividen dan track recordnya itu jelas, nggak usah takut lah. Ya jangan sampai lu nggak bisa tidur hanya karena saham yang lu punya gitu kan. Itu jadi lu nggak bisa menikmati hidup John ini ada bola lu nggak bisa menikmati gitu. Ya kayak kemarin Lebaran gitu lu harusnya menikmati bersama keluarga. Lu kepikiran saham lu yang nyangkut di mana? Di gorengan lagi, di FCA lagi kenanya. Nah, itu oke. Nah, gue sekarang pengen ngobrol bahas ya topik yang pengen gue bahas banyak banget dari Binomo. Binomo nih ya ini kan Indra Kents dan Doni Salmanan yang terkenal influencernya ya. Terus ya yang terbaru-baru ini cuci uangnya sorry siapa sih ini satunya lagi Harvey ya yang katanya 271 triliun kerugian negara ya pokoknya korupsi segitulah intinya ya itu masalah katanya ada yang berdebat duitnya nggak ada 700 217 ya terserah pokoknya segitu yang bikin heboh. Terus gue mau bahas juga Raja Kripto Indo ya, Raja Kripto Indonesia yang katanya sebentar dalam tahun ini dia akan melampaui asetnya Pak Lo Keng Hong ya, Raja Kripto Indonesia ya. Lo Keng Hong kan katanya punya 2 triliun ya, katanya tahun ini dia sudah akan melampaui 2 triliun ya. Ya gue nggak perlu sebut namanya, yang ini nanti lu juga lu tahu siapa Raja Kripto Indonesia ya, Raja Kripto. Ya, oke. Ah, kita nih kalau kita flashback ya, kita balik ke Binomo dulu ya. Binomo di kisahnya Indra Kents dan Doni Salmanan ini waktu itu memang membuat banyak publik kita nih tercengang-cengang. Kok bisa orang baru umur segitu tahu-tahu kok kekayaannya tahu-tahu puluhan miliar, ratusan miliar gitu ya. Tapi mereka selalu bilang bahwa mereka ini dari trading. Ingat ya guys, mereka ini influencer yang katanya kaya dari trading, sangat jago trading gitu kan. Dan tentunya mereka mempopulerkan kalau Indra Kents Binomo yang platformnya Doni Salmanan gue lupa ya apa efek gue trade apa gitu gue lupa lah. Doni Salmanan dia platformnya beda juga ya. Dan dia mengajak orang-orang ini mengajak satu Indonesia ya melalui konten YouTube-nya dan atau mungkin melalui TikTok atau IG gitu untuk trading untuk seperti mereka supaya mereka ini jadi role model ya. Dan masyarakat kita memang gampang disetir, John. Memang sangat mostly, mostly lah. Banyak gampang. Percaya bahwa itu adalah trading. Ya, ketika binomo disebut trading pun itu sudah membuktikan kualitas pengetahuan rata-rata orang kita, mostly ya. Karena kan binomo bukan trading, binomo itu judi. Lu nebak. Kalau ini grafiknya naik, lu menang, dapat duit. Kalau ini lo salah tebakan, los. Itu kan judi. Betul ya? Judi. Tapi ya ini sebuah platform yang jelas-jelas adalah judi, dibilangnya trading. Ya, trading. Terus si ini kayaknya dari mana si Doni Salmanan dan Indra Kents ini kayaknya kalau setahu gue Indra Kents itu setiap 70% ya. Misalnya ada orang dia masuk binomo masukin duit 100 juta loss. Semuanya loss. Nah, itu 70%-nya buat Indra Kents. Yes. Ini loh ya buat yang nggak tahu ya. Setahu gue 70% atau 60, 70 lah seingat gue ya. 70. Jadi ingat, makanya dia kaya banget. Ya. Jadi lo paham. Jadi kalau orang masukin 100 juta ke Binomo ya.
Ketika orang ini loss, 70 jutanya masuk ke Indra Kents. 30 jutanya buat si entah yang punya platform ini siapa. Yang punya platform ini kemungkinan mungkin orang-orang bos-bos besar yang mungkin ada di daerah surga bebas pajak kayak Cayman Island kayak gitu-gitu di sana. Itu bos aslinya ya. Yang nggak tahu tentunya mau ngelacak lu susah gitu loh. Ya lu berhubungan sama bandit internasional ya. Nah, makanya mereka ini sebenarnya juga cuma dimanfaatkan, John. Jadi kalau ada masalah mereka yang ketangkep, bos aslinya ketangkep kayak kagak. Ya pertanyaan kenapa lu mau dimanfaatin ya? Hanya demi kekayaan sesaat gitu loh ya. Ya nggak? Makanya lu bayangin ya kalau ada yang main binomo 500 juta loss. Ya, maka 350 jutanya langsung ditransfer direct ke rekeningnya Indra Kents. 150-nya buat si entah bosnya itu siapa, nggak tahu. Anonim udah pasti lah, susah dilacak itu. Itu bos aslinya, John. Nah, bos aslinya yang mungkin ada di Cayman Island atau di mana, mereka butuh influencer gini untuk cari duit butuh. Jadi influencer ini nongol dengan gaya yang sangat-sangat kaya raya gitu ya, mobilnya miliaran-miliaran dipamerin seolah-olah mereka menjadi orang yang nggak masalah ya. Memang butuh ya, butuh supaya masyarakat ini, wih ya juga nih kita ikutin Indra Kents dan Doni Salmanan ya, ikutin. Kalau nggak salah Doni Salmanan lebih gede lagi deh, dia 80% kalau gue nggak salah ya. Di platformnya dia gue lupa lah apa thread-thread apa gitu lah. Sama sebenarnya sama itu sebenarnya judi berkedok trading. Nah itulah masyarakat kita ya judi dibilang trading itu kocak. Jadi nggak bisa bedain, nggak bisa bedain mana trading dan mana judi. Lu dua hal ini aja lu nggak bisa bedain, ya nggak heran lo ketipu gitu loh. Ya, nggak heran ketipu. Ya lu bisa bayangin ya kalau total perputaran duit waktu mereka masih influencing banyak orang ya. Misalnya satu bulan ada 20 M transaksi gitu kan. Dan 20 M itu loss dari banyak orang ya. Banyak orang itu loss. Ya lu bisa bayangin nggak 26 M-nya masuk ke bosnya, 14 M masuk ke rekening mereka. Ya makanya mereka bisa dadakan kaya, bisa beli ini dan bahkan sampai bilang, "Ih, murah banget." gitu kan. Murah banget loh. Itu sampai membuat artis-artis yang kaya aja seperti Deddy Kobusir tuh bingung lu duit dari mana. Gua aja yang seterkenal ini nggak bisa kilu gitu. Ya, ngerti ya John ya, ngerti. Ya, ini fenomena yang terjadi. Mereka selalu butuh yang namanya influencer yang memamerkan kekayaan ya. Terus ini kasus Sebo yang pertama ya, kasus Sebo yang gue tahu. Ya. Mereka sebenarnya tanpa sadar ya, baik Indra Kents dan Doni Salmanan itu cuma ya endingnya pasti yang jadi korban. Jadi yang lu lihat lagi pamer-pamer kekayaan itu sebenarnya yang kroco bawah di lingkaran mafia yang gede ini sebenarnya mereka paling bawah. Dimana ketika mereka ditangkap itu pasti mereka yang paling bawah. Yang flexing-flexing itu yang paling bawah yang akan dikorbankan dengan segera. Ya, ya bosnya mah enak aja. Nggak apa-apa, bosnya kan terima 30% dari dana los orang Indo kan. Nggak apa-apa. Yang penting kan gue nggak kesentuh hukum. Pinter ya. Pinter nggak orang itu? Pinter. Ada di mana lokasinya nggak tahu. Ya, cerdas. Orang itu tentunya cerdas. Ya itu cerita pertama John. Ya cerita kedua ya kita tahu ceritanya ini dan suaminya ya. Ya kita dibuat ternganga-nganga gitu kan ketika waktu itu ada hadiahin berapa helikopter, hadiahin pesawat atau apa helikopter untuk anaknya yang masih kecil senilai 400 miliar apa 500 miliar gue nggak ngerti. Membuat kita bertanya-tanya gitu kan. Eh, bahkan pengusaha yang kaya banget ya mungkin mungkin mikir-mikir yang betul-betul kalau hartanya halal ya. Mungkin akan mikir-mikir melakukan itu ya, melakukan itu tapi orang-orang ini kan sebenarnya John, orang-orang dari misalnya OJK dan segala macam ya PPATK itu sebenarnya tahu kalau lu ada gerak-gerik mencurigakan lu beli barang apa yang nilainya gede tahu pasti lu keendus ya ya makanya tapi lucunya orang-orang itu kan seringnya flexing ya flexing flexing kekayaannya padahal tahu orang lu pikir lu bisa begoin orang-orang yang ada PPATK itu semua segala macam gitu loh ya
atau di OJK segala macam. Memang mereka nggak tahu mana orang yang duitnya bener, mana yang enggak. Gampang mereka nggak baca kayak gitu. Ya sebenarnya tahu. Ya ini kasusnya heboh bahwa total korupsi kira-kira 271. Oke lah, mungkin itu kan ditambah katanya sama potensi kerusakan lingkungan ya karena nambang timah ilegal. Ya tapi kalau misal tambah tetap aja tetap gede, kemungkinan ada nggak mereka korupsi total 10 T? Mungkin aja ada. Kalau level 10 mungkin ada. Ada. Ya pasti banyak dong dibagi-bagi semua ya. Kemungkinan ada 10, 20 mungkin ya bisa jadi. Mungkin 10 ya. 10 20 lah. Bisa jadi ya. Nah, TPPU itu sebenarnya ada dua, John, tindak pidana pencucian uang ya. Kalau PPATK singkatannya apa sih? Bentar. PPATK singkatannya ya Pusat Pelaporan dan Analisis. Nah, orang nih kocak ya. Kalau kalau udah tahu duit kagak bener, nah ini yang pinter tuh orang-orang tadi yang kayak Bos Binomo, dia kan duitnya nggak bener ya, dia nggak bakal tampil di publik, John, nggak bakal pamer-pamer orang itu mah, bos besar ya. Ini biasanya yang kroco-kroco itu pamer-pamer, bawa. Tapi lu pikir orang-orang ini kagak tahu? Tahu lah, mereka kan orang pinter. Lu bisa, lu tahu-tahu lu jadi kaya dikit aja, mereka udah tahu. Ya tinggal tinggal cari bukti aja, tinggal cari barang bukti aja nanti. Ya, ya kadang gue ya itu ya kayak Doni Salmanan dan Indra Kents itu kan pamer-pamer-pamer. Lu pikir mereka nggak tahu? PPATK nggak tahu, OJK nggak tahu, tahu lah. Kayak gitu-gitulah ya. Nah, tindak pidana pencucian uang itu, John, ya, itu ada dua, John, ya. Jadi aktif dan pasif. Aktif itu adalah subjek yang orang melakukan ya. Sedangkan pasif itu orang yang menerima. Jadi gini, John. Misalnya orang itu rekeningnya hanya dijadikan sarana transit atau rekening lu lah, John, dijadikan sarana transit pencucian uang entah itu narkoba, judi, korupsi, apalagi perdagangan orang, apalagi tuh penipuan ya. Pokoknya kalau rekening lu adalah lu cuma nerima tugasnya ya. Biasanya kan dia butuh banyak rekening nih, si pelakunya ini dia butuh banyak rekening. Butuh banyak rekening ya. Meskipun lu cuma nerima, lu dianggap pasif, TPPU pasif. Bisa masuk penjara nggak? Bisa masuk penjara, John. Bisa masuk penjara, ya. Bisa dimiskinkan, iya, bisa dimiskin. Jadi ya kalau kita berkaca pada kasusnya misalnya artis Sandra Dewi SD ini kan, ya kalau memang di rekeningnya pernah masuk duit dari hasil cuci uang ya bisa dipidana, bisa, bisa. Ya makanya lagi deg-degan juga mereka kan, ya deg-degan juga nih, bohong agak deg-degan, bohong, ya. Jadi hati-hati John, hidup John. Ya aja. Nah, biasanya pelaku-pelaku ini John ya tindak penjada pencucian ini kan karena dia butuh banyak rekening nanti dia akan bagi-bagi gitu loh ya supaya untuk menutupi lah. Ya makanya kadang-kadang lo lihat banyak anak muda tiba-tiba jadi kaya, entah duit dari mana gitu ya jadi toto kaya. Biasanya John itu 99% itu mereka dapat duit hasil cuci uang biasanya dari oknum mana tahu-tahu kaya gitu ya. Kayanya nggak bisa dijelaskan ya biasanya. Ya. Gue ada kenalan juga temen gitu. Tahu-tahu kaya raya gitu. Tahu-tahu kaya. Cuman gue kasihan sih sebenarnya kalau dari usianya aja yang baru mungkin 27 28 sih nggak mungkin dia punya kekayaan segitu. Oh, ya lu mau bisnis apa juga nggak mungkin gitu ya. Karena terlalu glamor dan ya tau lah dari cuci uang mana ya. Tapi kalau gue ya John, gue berpikir kalau lu udah terima duit hasil cuci uang harusnya tidur lu nggak nyenyak. Harus udah nggak bisa nyenyak lo. Ya karena suatu hari bisa kebuka dan lo kena, dimiskinkan lo, setahu gua. Makanya lebih baik lu biasa-biasa aja, harta lu jelas, bisa diceritakan. Duit gua nggak terima nih asli ini bersih gitu ya. Tidur lu nyenyak, nonton bola adem nanti. Ya daripada lu terima kelihatan kaya, tapi lu udah berpotensi nih kena TPPU pasif. Oh, udah habis lo. Ya, tinggal tunggu waktu aja. Ya doain aja. Tapi ya John, kalau lu belajar namanya ilmu karma, ilmu alam, hukum alam ya, mana mungkin sih sesuatu yang nggak bener, negatif ya, orang negatif itu nggak bakal kecium, nggak mungkin.
Kalau lu belajar mah namanya hukum karma atau hukum hukum alam segala macam pasti kebuka, ya kan? Ya ada nggak Indra Kents bisa selamat sama Abdul Selamat kan enggak? Ya. Terus siapa lagi yang kayak gini-gini? Ya ini contoh dia mau coba mau coba apa tutup-tutupin hasil korupsinya ya kebongkar. Pasti kebongkar. Apa sih yang nggak dibuka gitu loh. Alam ini kerja kayak komputer, John. Dia udah tahu, udah tanda-tandain. Alam alam semesta kalau lu lihat kan kayak otak kan, mirip komputer. Tahu dia, tahu. Ya semacam makhluk hidup mungkin bisa jadi, ya. Tahu, ya. Nah, yang terbaru juga Raja Kripto Indonesia ya. Gue nggak perlu sebut namanya. Raja Kripto Indonesia. Dia bilang katanya Pak Lokeng Hong itu seumuran dia kerjanya cuma nyapu ya. Ada lah nanti lo cari juga video. Pak Lokeng dia bilang kan, wah Raja Saham Indonesia, seumuran gue katanya. Dia tuh cuma nyapu katanya. Serius ada jadi gue nggak ngarang. Cuma nyapu. Terus dia bilang, gue tahun ini pokoknya nggak nyampe setahun dah kata dia. Gue udah melampaui asetnya dia. Asetnya Pak Lokeng Hong. Jadi kira-kira tahun ini dia bilang akhir tahun ini kira-kira dia udah bakal punya kekayaan sekitar 2 triliun lebih. 2 triliun. Ya. Nah, ini kan gue cuman ngasih tahu waras gak sekaya apapun, sejago apapun lo trading di Bitcoin gitu ya, kripto. Lo tahu-tahu bisa melampaui punya duit 2 triliun lebih di umur lo yang mungkin belum 30 maybe ya. Ya. Eh ini gue cuma ngajak lu sedikit berpikir waras gitu ya. Waras. Oke, lu orang yang jago banget deh. Anggaplah lu sangat jago trading di Bitcoin. Oke lah, sejago kita coba. Kita coba hitung sebuah kewarasan ya. Ini gua ngajak lu hitung sebuah kewarasan. Paling titik rendah berapa? 250 juta Bitcoinnya. Oke. Oke. Ya anggaplah dia dia punya member banyak banget. 17. Sorry, katanya biayanya 17 juta kan. Oke lah. Anggaplah lu punya 1.000 member yang rela bayar lu 17 juta gitu ya. Ya. Berarti lu punya sekitar 17 miliar. Oke. Oke, kita kita udah asumsikan nih ya. Lu dari hasil duit jualan member 17 juta, lu dapat 1.000 member, 17 miliar. Oke. Lu taruh semua itu di Bitcoin, lu jago banget. Lu beli di titik terendahnya kemarin, oke. Dia kan pasti baru, nggak mungkin dia punya yang dari harga segini. Dia pasti karena dia baru gitu kan. Pasti anggaplah lu punya di titik 250. Sekarang paling banter lu naik 4 kali. Ya. Kewarasan lu punya kekayaan 17 kali 4. Paling banter lu sekarang punya 68 miliar. Oke, still make sense. Ya, still make sense. Ini inget cara ngitungnya. Terus dari mana tiba-tiba lu bisa punya hampir 2 triliun sekarang. Bahkan mau melampaui. Nah, dari mana? Nah, kita harus waras, John. Ya, dengan dia jualan member dan tambah dia ambil Bitcoin, sejago apapun dia trading Bitcoin, paling banter dia sekarang punya 68 M. Ya. Terus dari mana dia sekarang mau punya duit 2 triliun, mau ngalahin Pak Lokeng Hong? Hanya dalam waktu yang sangat singkat. Nah, itu kita harus berpikir waras ya. Gue tidak menuduh, cuma kan kita mempertanyakan. Lo harus tahu bahwa kripto itu sekarang dijadi ya lo tahu beritanya kan, kripto jadi ladang cuci uang sekarang. Cuci uang, masuk berita kan, terindikasi pencucian uang. Ya, ya jangan sampai ternyata punya duit sebanyak itu, duitnya itu dari TPPU, tindak pidana pencucian uang. Jangan sampai. Karena mau dihitung sewaras apapun, lu jago trading Bitcoin sekalipun, lu paling bantar punya segitu. Paling bantar. 68 miliar lah dihitung-hitung. Dari mana tiba-tiba dia punya ribuan. Hampir 2.000 miliar. Bahkan mau melampaui Pak Lokeng Hong. Hanya dalam waktu yang sekejap. Nah, itu yang dipikir. Nah, fenomena-fenomena seperti Bitcoin, ya, kripto, ya, dan apalagi NFT itu adalah fenomena
Di mana para pelaku TPPU jadi gampang punya instrumen, John. Jadi lu harus berpikir juga punya instrumen untuk mencuci uangnya dengan cepat. Contoh NFT ya. NFT dulu kita kisahnya apa? Gozali kan. Ya, ya, ya. Sekali beraksi nih. Gue nggak tahu ya kabarnya gimana sekarang. Nah, tahu-tahu kan kita kita kan dulu waktu muncul ya soal ini kan kita kan dibuat terengah-engah. Kok jualan foto selfie aja bisa laku miliaran gitu loh. Iya nggak? Akhirnya NFT jadi rame. Waktu itu harga kepom-pom semua. Sebenarnya John, NFT itu dijadikan sarana cuci uang. Contohnya gimana? Contohnya begini logikanya. Gini, oke dulu pencucian uang yang tradisional itu kan ribet ya. Misalnya si orang ini korupsi. Ya contohnya ini korupsi timah gitu. Dia tahu-tahu korupsi triliunan dong. Duitnya dia dong. Dia bingung mau makainya gimana gitu. Kalau mau taruh di bank dalam jumlah besar, bank tuh akan curiga gitu. Ya pasti akan curiga ini duit dari mana. Ya, pasti dia akan hubungi pihak yang berwajib untuk ngetes ini dulu duit dari mana gitu. Ya, makanya dia perlu perlu membangun sebuah bisnis-bisnis yang ya bisa dibilang fake gitulah ya, bisnis-bisnis. Misalnya dia tahu bangun restoran, dia harus siapin bisnisnya, harus hire karyawannya. Seolah-olah misalnya restoran ini ada karyawannya bergerak, tapi sebenarnya restoran ini cuman sekedar ada aja. Yang penting ada supaya nanti kalau dia diceritain, duit lu dari mana tuh? Gue punya restoran. Nanti dia buka bisnis apa lagi tuh? Itu semua kedok doang, kedok. Ya tapi ribet, ya lumayan ribet. Dia harus atur-atur juga, ngurus-ngurus perizinan segala macam, gitu loh. Supaya seolah-olah dia punya bisnis yang bersih. Ya, nanti duitnya itu yang tadi cuci yang dicampur ke sana. Ya jadi nanti dia bisa alasan nih duit gua nih dari bisnis ini. Nah, cara cuci uang tradisional itu kan ribet, ribet, cuy. Ribet. Nah, nah dengan kehadiran NFT dan kripto, ya, nah ini mempermudah para koruptor, penjudi, bos-bos judi atau segala macam perdagangan uang, penggelapan, penipuan itu untuk mencuci uangnya. Dari NFT gimana? Misalnya NFT gini, dia bikin aja NFT-nya dia, NFT-nya dia sendiri ya, gambar-gambar apa, gambar-gambar busuk lah, apa ya, ya dia bikin. Nah nanti dia pakai akunnya yang lain, yang banyak duitnya itu, duit asal cuci uangnya itu ya. Dia akan beli gambarnya dia sendiri dengan harga miliaran, paham ya John ya? Ya jadi itu sebenarnya terjadi transaksi di antara dia sendiri sebenarnya. Nah nanti begitu dia bilang, nanti kalau begitu tanya, lu dari mana kok lu bisa dapat duit miliar? Itu tuh ada yang beli gambar NFT gue di harga misalnya 2 miliar gitu atau 5 miliar. Ada yang beli tuh nggak tahu siapa. Bilang aja nggak tahu. Ya memang kan gue pribadi kurang tahu ya detailnya NFT gimana karena gue nggak main. Tapi setahu gue itu anonim. Ya, tapi lo boleh koreksi di bawah ya. Koreksi, gue terima masukan juga. Tapi setahu gue itu sulit dilacak gitu ya. Jadi dia tinggal bilang aja, oh itu tuh ada yang beli gambar NFT gue tuh 5 miliar, hoki banget gue ya. Ya, duit dia jadi terkesan bersih gitu loh. Terkesan bersih karena ada yang beli NFT gua, ya. Padahal itu adalah tindak pidana pencucian uang. Di kripto juga sama. Di kripto itu salah satu modusnya yang gue baca ya, ini gue baca. Itu ada namanya crypto mixer ya atau tumbler ya, di mana tuh sistem kerjanya misalnya dia hasil buat penipuan uang ya, penipuan gede atau korupsi ya. Dia beli dalam bentuk Bitcoin ya. Terus dia masukin ke si blendernya. Jadi tumbler ini semacam blender gitu loh, blender. Ini masukin nanti ada mungkin ada Bitcoin yang benar-benar halal, duit yang dia suka jual, dicampur sama hasil penggelapan ini dicampur, nanti dibagi secara, gue nggak tahu baginya random atau gimana ya, lu yang ngetik Bitcoin boleh komen di bawah, dibagi ke berbagai macam akun yang sebenarnya akunnya dia juga di awal, jadi dia pecah banyak ya. Nah nanti dari akun ini dia bisa rupiahinnya nanti dia bisa pakai buat belanja. Ingat ya John, ingat John, semua semua para pencuci uang itu dia pengen pakai duitnya secara legal, pengen. Jadi makanya perlu dicuci. Nah ini salah satu modus pencucian uang.
ya modus pencucian uang melalui kripto. Ya, bisa jadi salah satu rekeningnya adalah rekening influencer. Bisa jadi. Paham ya, udah paham koneksinya ya. Bisa jadi salah satu rekening yang dapat kebagian ini adalah rekening influencer. Mungkin dia udah bikin deal sama bos bos si cuci uang inilah. Udah bikin deal nih, gue kebagian berapa persen nih, gini 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 gini. Udah dikasih iming-iming lah sama dia. Bisa jadi ini rekeningnya dia salah satunya. Nah, karena kripto itu setahu gue susah dilacak, ya karena anonim gitu kan. Ini sebenarnya kontroversi ya. Gue nonton dua video yang bilang katanya, oh kalau di kripto malah lebih gampang dilacak ya. Tapi cuma ribet aja ngelacaknya. Tapi ada yang bilang nggak sama sekali nggak bisa dilacak. Ya. Nah, jadi intinya kalau memang kripto itu tidak bisa dilacak, ini mempermudah. Jadi misalnya si influencer ini kan dia punya rekening kripto nih, banyak gitu, triliunan, miliaran gitu kan. Dia tinggal bilang aja, gue cuan kok, gue trading kripto, gue trading Bitcoin, gue jago. Tinggal bilang gitu aja. Ya kemungkinan misalnya orang dari PPATK akan sulit untuk membuktikan itu, bisa jadi, bisa jadi. Tapi kalau diniat-niatin sih bisa. Nah, lu udah paham kan korelasinya kan kenapa tiba-tiba ada influencer kripto yang tiba-tiba kaya banget. Tiba-tiba ya berpotensi nggak? Gue nggak menuduh, cuma berpotensi nggak itu pencucian uang bisa jadi John. Ya bisa jadi. Nah ini harus paham. Jadi kripto itu adalah sarana yang dibuat untuk mempermudah para pelaku pencucian uang ini. Betul. Jadi lo harus paham ya John. Kemungkinan siapa sih yang terus Oke, kenapa kripto tiba-tiba bisa jadi populer ya? Kemungkinan ya seperti itu tadi balik kan kalau pencucian uang tradisional kan ribet ya. Nah, makanya dibuatlah disebarkanlah sebuah pemahaman bahwa kripto adalah masa depan. Sehingga terjadi likuiditas yang sangat tinggi dari seluruh dunia ya untuk kripto. Contoh di Bitcoin aja likuiditasnya kalau gue nggak salah ya, eh, itu gue lupa lah bisa 1.000 triliun atau berapa triliun gue lupa sehari itu ya. Nah, likuiditas ini membuat para pelaku pencucian yang itu sangat senang, gampang mencairkan duit-duit hasil kejahatan mereka. Nah, makanya jangan-jangan gue curiganya begini, John. Kripto ini sengaja dibumingkan di seluruh dunia supaya negara itu sulit untuk melacak tindak pidana pencucian uang. Ya tentunya mereka akan membuat sebuah narasi-narasi yang bikin orang banyak percaya. Misalnya gini, narasi-narasi yang sebenarnya agak menyesat. Misalnya gini, wah, uang fiat nih haram. Sorry, scam. Ya, scam ya. Karena diatur negara, negara ini scam, dia akan terus kasih narasi ini dan dia akhirnya akan bilang, wah kripto lah masa depan. Ya, kalau lu masih terjebak dengan scam yang dibuat oleh negara ya, lu akan miskin gitu ya, bisa lah ya. Dan supaya lu bisa terbebas, lu harus segera beralih ke kripto. Sebenarnya tujuan dari para mafia-mafia ini bukan itu. Mafia ini butuh fiat. Mafia ini belanja harus pakai fiat, John. Mereka bikin narasi ini untuk membodoh-bodohi orang seluruh dunia supaya percaya. Tujuannya supaya kalau mereka bikin kejahatan si mafia ini, tukerinnya gampang, nyuci duitnya gampang. Tujuannya tuh itu kalau menurut gue, analisa gue. Ya. Nah, itu John kalau menurut gue ya. Nah, jadi jangan gampang ini ya, kita sedikit waras ya, jangan gampang lo ngeliat influencer tahu-tahu bergaya kaya itu udah terjadi berulang-ulang ya. Juga lu kalau sombong ya John, lu nantang hukum alam John. Gua belajar satu orang dan sampai sekarang gua masih ini sebenarnya komen random tapi gue cukup belajar dari orang itu ya. Dia ngomong gini, percayalah kalau lu udah mulai sombong, alam semesta ini akan selalu punya cara untuk membuktikan lu salah. Meskipun lu dalam posisi benar John. Jadi gue belajar ini ya, ini yang selalu gue jadi pegangan ya. Meskipun lu dalam posisi benar dan saat ini mungkin benar lu dalam posisi banyak uang segala macam, lu tetap harus merendah ya. Bukan malah sombong-sombong petantang petenteng nantang sana sini. Ya kayak itu kan Raja Kripto kan dia nantang. Itu mah Pak Lokengong memang sih dia nggak nyebut Lokengong tapi kan orang udah tahu dia ngomongin siapa gitu. Dia di umur gua nyuci nyapu, ya nggak nyapu. Ya. Lu lihat gue dalam setahun ini aset gue udah melampaui dia, nggak nyampe setahun dia bilang. Nah ini kan sebuah bentuk sombongan. Setahu gua kalau lo dihukum malam semesta ini nih ya biasanya yang terjadi kebalikannya biasanya. Hati-hati. Itu aja sih.
Ya kayaknya waktu gue juga udah mau habis John ya. Semoga Curcol Nyantai ini ya ini ada unek-unek aja sih ya gue ngomongin dari Indra Kents, TPPU di kasus Timah gitu ya, terus di Raja Kripto, terus di TPPU buat nyantai-nyantai aja. Ya sambil nunggu bola itu aja. Ya. Ya semoga lu tetap cuan di pasar modal John ya. Tetap jaga emosi, itu aja sih kata gue ya. Oke, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa